Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27-28. Serukanlah pada semua manusia supaya berhaji, niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan berkendaraan. Mereka datang dari tiap-tiap negeri yang jauh agar supaya mereka menyaksikan atau memperoleh beberapa manfaat dan menyebut nama Allah pada waktu-waktu yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kali ini kita akan membahas tentang larangan dalam ihram. Apabila engkau telah sampai di Miqat atau Sulhulaifah atau Juhfah atau Qarnil Manazil atau Yalamlam di dalam bulan-bulan haji, maka ihramlah untuk haji. Ini dalilnya. Menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membatasi atau membuat mikot bagi penduduk Madinah di Zulhulaifah, penduduk Sam di Juhfah, penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan bagi Yaman, bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Itu semua bagi mereka dan bagi orang-orang lain yang hendak menunaikan haji dan umroh yang datang melaluinya. Bagi orang yang berada di tempat yang kurang dari batas-batas itu atau lebih dekat ke Mekah, maka berhaji berumroh dari tempatnya, sehingga bagi penduduk Mekah pun berihram dari Makkah pula. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Jika engkau menjalankan haji ifrad, ucapkanlah labbaika hajjan. Dan jika engkau berhaji tamattu, dan jika engkau berhaji qiron, ucapkanlah labbaika umrotan wa hajjan. Dengan ikhlas niatmu karena Allah. Ini dalilnya. Menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami pergi beserta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada. Maka di antara kami ada yang berihram umroh dan ada pula yang berihram haji dan umroh. Tapi ada juga yang berihram haji saja. Sedangkan Rasulullah berihram haji, maka orang yang berihram umroh, ia bertahallul ketika tiba di Mekah. Adapun yang berihram haji dan umroh, maka mereka tidak bertahallul, melainkan pada hari nahar. Hari nahar. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis Anas radhiyallahu anhu yang berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berihram haji dan umroh bersama-sama sambil mengucapkan labbaika umrotan wa hajjan. Hadis muttafaqun alaih. Setelah engkau mandi, menyisir serta meminyaki rambut kepalamu,
memakai sebaik-baiknya wangi-wangian yang engkau dapati, memakai pakaian ihram, yaitu kain panjang yang putih bersih keduanya, dengan membuka kepalamu hanya bagi kaum pria, dan bagi kaum wanita hanya tidak boleh menutup muka dan telapak tangannya. Ini dalilnya. Hadis dari Zaid bin Sabit bahwa Rasulullah SAW mandi untuk ihramnya. Diriwayatkan oleh Darimi, Tirmizi, dan lain-lainnya. Kata Tirmizi bahwa hadis itu hasan. Menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, berangkatlah Nabi SAW dari Madinah sehabis bersisir dan berminyak serta mengenakan kain dan selendangnya. Demikian itu beserta sahabat-sahabatnya. Maka beliau tidak melarang sesuatu selendang dan kain untuk dikenakan, selain yang dicelup zaparan yang mengenai kulit, sehingga tiba di Zulhulaifah pada waktu pagi. Mengendarai kendaraannya sampai tepat di tanah lapang. Beliau berihram bersama sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, saya mengharumi Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum dimulai dan untuk tahallulnya sebelum tawaf wada di Ka'bah. Hadis muttafaqun alaih. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pula yang mengatakan, saya mengharumi Nabi SAW ketika akan ihram dengan seharum-harumnya bau-bauan yang kudapati. Hadis muttafaqun alaih. Dengan begitu, maka engkau menjadi orang yang sedang ihram. Maka janganlah engkau menghilangkan atau memotong rambutmu. Jadi pada saat sudah memakai pakaian ihram tidak boleh menghilangkan atau memotong rambut pada saat ihram. Janganlah memotong kukumu dan janganlah memakai wangi-wangian lagi. Janganlah berbuat kotor, berkata cabul, dan bertengkar. Jangan memakai pakaian yang berjahit dan pakaian yang terkena safaran dan waros. Jangan pula memakai khuf atau sepatu yang menutup kedua mata kaki. Jangan menutup kepalamu untuk pria. Adapun wanita maka tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangannya, dan boleh memakai pakaian yang berjahit, sepatu panjang, dan kaos kaki yang menutup mata kaki. Janganlah engkau meminang kepada wanita. Janganlah engkau menikah atau menikahkan. Janganlah engkau mengganggu binatang buruan. Janganlah engkau memotong pohon di bumi haram.
Kemudian perbanyaklah membaca talbiyah dengan suara keras. Labbaika Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dalilnya. Hadis Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihramlah masing-masing kamu dengan kain, selendang, dan sepasang sandal. Kalau tidak didapati sepasang sandal, maka pakailah sepasang hub dan potonglah keduanya di bawah mata kaki. Diriwayatkan oleh Ahmad. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah olehmu pakaian yang putih, karena itu sebaik-baiknya pakaianmu, dan kafanilah dengannya mayat-mayatmu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang pakaian orang yang berihram, maka sabdanya, tidak boleh memakai baju kurung, serban, celana, kopiah, dan hub, kecuali orang yang tak mendapati sendal, maka pakailah sepasang hub dan potonglah hub itu di bawah mata kaki. Dan janganlah kamu mengenakan sesuatu pakaian yang telah terkena harum-haruman dari zafaran dan waros. Ini hadis muttafaqun alaih. Dan hadis dari Ibnu Umar juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang perempuan dalam ihramnya memakai kaos tangan atau menutup muka pakai niqab dan pakaian yang terkena waros dan safaran. Pakailah selain itu. Warna pakaian mana yang disukai? Sutra tebal atau tipis, perhiasan, celana, baju, atau hub. Diriwayatkan Abu Daud. Menurut riwayat Muslim, maka janganlah ia melumuri sesuatu pada rambutnya dan kulitnya. Kemudian firman Allah Ta'ala, maka barang siapa sudah terang mengerjakan haji dalam masa itu, maka janganlah berbuat kotor, berkata cabul, dan bertengkar dalam berhaji itu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Kemudian menurut hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berihram itu janganlah menikah, jangan menikahkan, dan jangan pula meminang. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian ada dalil lagi tentang tidak boleh membunuh hewan buruan. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan selama kamu berihram. Maidah ayat 95. Kemudian dalilnya ada lagi firman Allah, dan diharamkan atas kamu hewan buruan darat selagi kamu dalam berihram. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Dalilnya lagi hadis Khalid bin Sa'ib
dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku kedatangan Jibril, maka perintahnya kepadaku supaya aku memerintahkan kepada sahabat-sahabatku agar mereka mengeraskan suaranya dengan bacaan talbiyah." Hadis sahih dari riwayat 5 imam kecuali Tirmizi dan Ibnu Hibban. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa talbiyah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, labbaika Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk labbaika la syarika lak, diriwayatkan oleh Bukhari. Inilah dalil-dalilnya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Demikianlah larangan-larangan pada saat ihram atau dalam ihram. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.